Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas beberapa tips seputar pencegahan dari sinusitis yang wajib kamu ketahui. Mungkin kamu pernah mengalami hidung tersumbat, flu yang tidak kunjung membaik, kemudian nyeri pada area wajah dan juga sakit pada area kepala. Mungkin saat itu kamu mengalami gejala sinusitis. Sinusitis itu sendiri merupakan suatu peradangan pada dinding sinus. Sinus itu merupakan rongga kecil yang berisi udara yang terletak di belakang tulang pipi, mata, dan juga dahi. Dan sinusitis ini dapat menyerang pada semua usia dan biasanya juga dikenal dengan istilah rhinosinusitis. Sinusitis ini bisa terjadi secara akut dan juga bisa terjadi secara kronis. Ini dapat disebabkan oleh infeksi dan juga bisa disebabkan oleh alergi. Namun kabar baiknya, sinusitis ini dapat dicegah. Apa sajakah pencegahan agar kamu tidak mengalami gejala sinusitis? Yang pertama adalah rajin untuk mencuci tangan. Langkah yang satu ini sangat mudah untuk dilakukan. Kamu bisa mencuci tangan kamu setelah menyentuh suatu benda atau setelah berinteraksi dengan orang yang menderita flu. Hal ini untuk mengantisipasi mungkin kamu tidak sadar menyentuh mata, hidung, ataupun bagian dari mulut. Sementara tangan mengandung bakteri atau jenis kuman lainnya. Dengan rajin mencuci tangan, ini dapat mengurangi gangguan pernapasan seperti pilek hingga 20%. Pastikan tangan kamu dalam keadaan bersih saat memegang area wajah. Selanjutnya yang kedua adalah konsumsi makanan yang bergizi dan juga tetap berolahraga. Jaga kesehatan tetap prima dengan mengkonsumsi sayuran dan juga buah-buahan, olahraga dan juga tidur yang cukup. Kamu bisa juga mengkonsumsi asam lemak omega 3 seperti ikan salmon, tuna, sarden, alpukat, dan kacang-kacangan serta vitamin C pada sayuran hijau, toge, paprika, jeruk, dan juga pada buah stroberi. Berikutnya adalah dengan melakukan vaksinasi. CDC merekomendasikan vaksin untuk mencegah sinusitis, yaitu vaksin flu dan juga vaksin pneumokokus. Kemudian pencegahan yang selanjutnya adalah dengan menghindari kontak dengan orang yang menderita pilek atau infeksi saluran pernapasan atas. Jika ada teman, keluarga yang lagi sakit flu, lebih baik menghindar karena bisa berisiko mengalami sinusitis. Kemudian pencegahan yang satu ini tidak kalah pentingnya adalah untuk menghindari rokok dan juga asap rokok. Kandungan senyawa yang terdapat pada rokok ini dapat merusak kesehatan dan dapat terjadi kekeringan pada saluran hidung. Kemudian gunakanlah pelembab udara yaitu humidifier. Karena kondisi udara yang lembab ini dapat mengurangi kekeringan pada saluran hidung. Kamu juga bisa melakukan penyemprotan pada area hidung menggunakan semprotan hidung pakai air salin. Dan cara sederhana lagi, kamu bisa untuk menghirup uap dari air panas yang dituangkan pada wadah atau pada baskom. Caranya, letakkan handuk di atas kepala dan tekuk baskom dengan hati-hati untuk menghirup udaranya. Namun hati-hati jangan sampai terjadi luka bakar. Selanjutnya adalah untuk menghindari alergen di lingkungan. Karena salah satu penyebab dari sinusitis ini adalah alergi atau zat alergen. Maka sangat penting bagi kamu untuk menghindari penyebab dari sinusitis itu sendiri. Contohnya, jika kamu pernah mengalami sinusitis dan faktor penyebabnya adalah bulu-bulu hidung, maka faktor inilah yang harus kamu hindari. Atau kamu alergi karena asap, maka hindarilah asap tersebut. Kemudian posisikanlah kepala lebih tinggi pada saat tidur. Karena jika posisi kepala lebih rendah, ini akan menyebabkan
lendir atau ingus menumpuk di dalam saluran sinus kamu. Dengan posisi yang tepat, ini dapat menjadi pencegahan dari gejala sinus, terutama pada saat malam hari. Berikutnya adalah jangan mengeluarkan ingus terlalu keras. Mendorong atau mengeluarkan ingus terlalu keras ternyata adalah kebiasaan yang buruk yang harus kamu hindari. Terutama jika kamu mengidap sinusitis kronis. Karena kebiasaan jelek ini dapat membuat saluran hidung mengalami iritasi dan akan mendorong kembali lendir yang mengandung bakteri kembali ke dalam sinus. Jika memang lendir atau ingus harus dikeluarkan, lakukanlah dengan lembut dan perlahan. Kamu bisa mulai dari satu hidung ke hidung satunya lagi. Kemudian hindarilah pemakaian antihistamin tanpa resep dokter. Antihistamin ini akan membuat ingus menjadi encer dan sulit untuk dikeluarkan. Sehingga jika disebabkan oleh bakteri, maka kuman akan tetap berada di dalam rongga sinus. Makanya pemakaian obat-obatan harus sesuai dengan penyebab sinus itu sendiri. Jika sinus yang kamu alami karena zat alergen, maka dokter akan meresepkan antihistamin. Namun, jika bukan disebabkan oleh zat alergen, maka antihistamin ini tidak akan memberikan efek apapun terhadap gejala sinus yang kamu alami. Yang terakhir tentu saja tetap terhidrasi dengan mengkonsumsi air putih. Hidrasi yang baik akan membantu menjaga lendir tetap encer. Air putih dapat juga membantu selaput lendir di hidung tetap lembab dan tipis sehingga mencegah saluran hidung menjadi kering. Demikian sedikit informasi mengenai beberapa pencegahan dari sinusitis. Semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.